Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Yang saya hormati kepada kepala sekolah lagi Endang Kadarisman. Yang saya hormati kepada Wakil Kepala Sekolah SDN Kabu 02 Pagi yaitu Ibu Susi Agustin. Dan yang saya hormati teman-teman rekan sejawat, Bapak Ibu semua yang telah berkenan untuk menyempatkan dalam kegiatan diseminasi aksi nyata saya dengan tema budaya positif. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua telah menyempatkan pada pagi menjelang siang hari ini. Salawat serta salam kami tunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan diseminasi aksi nyata dengan tema budaya positif. Terima kasih. Marilah sebelumnya kita memulai dengan acara kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita akan memulai langsung pada kegiatan hari ini. Di sini saya berdiri tidak untuk menggurui, tapi kita di sini sama-sama sambil berbagi, sharing, dan juga memberikan pendapat. Karena saya tahu Bapak guru hebat di sini pasti pengalamannya lebih jauh banyak daripada saya. Nah, sebelumnya saya mau pantun dulu. Pergi dengan keluarga ke Kota Batu. Mampir sebentar beli bensin di SPBU. Berdirinya saya di sini bukan untuk menggurui, tapi untuk berbagi praktik baik pada Bapak Ibu. Terima kasih atas apresiasinya. Nah, sekarang kita memulai kita ice breaking dulu untuk mengasah konsentrasi. Kira-kira bagian pecahan ini gambar apa ya, Bapak Ibu? Kupu-kupu. Menurut Bapak Ibu dalam pikirannya adalah kupu-kupu. Ada lain? Ada yang lain maksud saya? Kira-kira apa? Oke, baik. Kita lihat seluruh dari bagian pecahan gambar ini. Kertas karton. Oke, kertas karton. Nah, ini dia. Ternyata bagian potongan dari gambar yang pecah ini adalah bagian dari kuping dari gajah. Ternyata salah. Ya, persepsi kita, konsep kita ternyata berbeda dengan apa yang kita lihat. Nah, ini akan terkait dengan pembelajaran kita yang akan kita bahas. Oke, satu lagi tebak-tebakan kita SWD-nya. Nah, ini kira-kira balap Valentina Rossi kayaknya ya. Kira-kira melakukan apa Bu Alin? Sepeda ontel. Setuju nggak teman-teman? Naik beca. Ada yang bilang sepeda ontel, ada yang bilang naik beca. Benar nggak? Kayaknya lagi masang itu rodanya deh. Masang rodanya. Oh, berarti posisinya dia lagi di balap ini ya, pembalapan. Oke, lagi isi bensin. Oke, banyak ya persepsi dari teman-teman. Sekarang kita lihat secara keseluruhan. Nah, betul, betul sekali pujian. Jadi yang Ibu bilang, kondisinya Valentina Rossi ini sedang membonceng bapak-bapak di belakangnya. Nah, kira-kira tadi yang Bapak utarakan dari persepsi Bapak yang berbeda-beda, apa makna dari gambar ini? Kesimpulan dari tebak-tebakan kita.
Betul sekali. Apa yang kita lihat belum tentu benar. Setiap orang punya pendapat masing-masing yang berbeda, argumen yang meyakinkan punya argumen masing-masing. Itulah yang kita akan gali lebih dalam lagi tentang budaya positif. Nah, satu lagi. Ini ada anak ayah, anak bebek. Kira-kira pertanyaannya, bebek milik Pak Dodi 5 ekor dikali 2. Berapa jumlah bebek milik Pak Dodi? Ini cuma permainan aja. Nggak harus benar. Cluenya nggak harus benar. 7. Cluenya nggak harus benar ya. Oke. Kenapa bisa 7? Yang ada 5, terus yang ada dikalinya. Coba, saya mau dengar argumennya, Bu. Jadi Pak Dodi punya 5 ekor bebek. Terus dia juga punya yang 2 ekor yang ada di kali. Jadi 7. Gitu. Ditambah 5 tambah 2. Jadi kesimpulannya yang menurut Bu Lisa tangkap bahwa 5 ekornya itu ada di belakangnya ya, yang 2-nya itu ada di kali. Oke. Kira-kira di kali itu bisa tambah nggak lebih dari 2? Kita nggak ada yang tahu, ya kan? Bisa saja lebih dari 10 atau 7, atau bisa lebih dari 15. Karena di sini apa yang kita lihat kita bisa menyimpulkan. Padahal di luar persepsi itu banyak beragam, gitu. Ini hanya permainan saja ya, mengasah konsentrasi kita. Oke, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu, hebat hari ini ternyata masih fokus ya, walaupun dengan banyak kegiatan yang sibuk Pak. Saya tahu karena kita sedang sibuk dalam pengisian infoterapon. Nah, sekarang kita mulai dengan pertanyaan pemantiknya. Kira-kira dari pertanyaan 1-2. Pertanyaan yang pertama, Bapak setuju nggak jika hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak? Setuju? Setuju. Pasti ada argumennya, ada pendapatnya yang meyakini bahwa Bapak Ibu merasa setuju ya. Oke, sekarang saya mau tanya, apa alasannya Bu? Terima kasih. Biasanya kalau saya melakukan sesuatu mungkin tidak benar, dikasih hukuman ya itu akan hukuman itu akan bisa merubah saya. Menurut oh ya saya salah ya. Berarti saya terima. Persepsi dari pemikiran Bu Mesa, kalau dalam pandangan murid gimana? Sama atau bagaimana? Iya. Kalau dari pandangan murid sendiri, saya juga Melihat dengan memberi hukuman kita kepada anak, hukuman disiplin dalam batas yang wajar ya, bisa merubah mereka perilaku karakter juga bisa. Terima kasih pendapatnya Bu Mesra ya. Oke, kita tangkap dulu ya pendapat dari teman-teman. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Memberikan hukuman dengan hal positif, dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau enggak? Bapak Ibu. Kalau misalkan untuk anak kelas rendah nih cocok nih membaca, karena kan pasti ada anak-anak yang belum lancar membacanya. Kira-kira menurut Ibu sebagai guru kelas setuju atau tidak dengan hukuman hal yang positif seperti ini? Gimana? Setuju? Gimana? Bu Alif atau Bu Tias? Kalau saya sih intinya kalau memberi hukuman dalam hal positif seperti macam dapat setuju. Karena satu sisi kita bisa membantu dia untuk lebih giat belajar. Jadi tadinya dia misalnya dia malas belajar, nggak belajar di rumah, dia ngerjain PR misalkan, nah lalu dia saya kasih hukum membaca materi itu,
dan dia nggak tahu, ini merasa tahu dong apa yang tadi, oh ya PR ini ternyata jawabannya ini ya gitu loh. Saya seperti biasanya nomor 2, saya setuju di situ. Jadi memberi hukuman dalam bentuk positif menurut Ibu Alif itu setuju karena bisa meningkatkan motivasi anak untuk membaca. Seperti itu ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira penghargaan yang selama ini Ibu Bapak berikan kepada anak-anak itu di kelas itu merupakan bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju? Nggak setuju. Kenapa nggak setujunya Bu Jihan? Oke, silakan. Saya sih nggak setujunya. Pertama, pasti kalau misalnya sudah beda guru atau beda kelas, nanti dia mengharapkan hal yang sama. Jadi intinya yang dari Ibu Jihan paparkan ada ketergantungan di situ ya. Ketergantungan bahwa dalam satu guru yang diajarkan menerapkan penghargaan untuk memotivasi dia. Nah inilah yang akan kita angkat, akan kita gali. Kenapa ya hukuman penghargaan itu dijadikan sebagai landasan kita untuk memperbaiki kedisiplinan positif. Nah, pembahasan kita mengenai pendidikan dengan budaya positif dari pemaparan Ki Hajar Dewantara bahwa kodratnya pendidikan itu menuntun anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, anak itu diberi kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang unik pada diri individu tersebut. Di mana budaya positif di sekolah ini itu bisa dijadikan untuk sebagai pegangan kita sebagai guru bisa mengembangkan karakteristik anak gitu sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya karakteristik siswa. Jadi membuat kesepakatan kelas, kemudian juga adanya keyakinan itu merupakan unsur intrinsik dari para siswa-siswi kita untuk menumbuhkan kesadaran akan kedisiplinan budaya positif gitu. Nah ini yang akan memicu untuk karakter yang kuat sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila 6 dimensi. Nah sekarang tujuan diseminasi budaya positif pertama adalah menumbuhkan budaya positif pada semua warga. Yang kedua mendukung perilaku positif dan ditujukan semua warga. Ketiga menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ini tujuan diseminasi saya pada pagi hari ini. Tolak ukur keberhasilan dari diseminasi hari ini, semoga apa yang saya bisa sampaikan akan bisa merujuk pada visi misi sekolah kita, yaitu terbentuknya kesepakatan kelas dan alhamdulillah sekolah kita sudah menerapkan keyakinan kelas. Nah nanti bisa kita perbarui atau kita refleksikan diri lagi, apakah kesepakatan atau keyakinan kelas kita ini sudah baik atau perlu diperbaiki lagi. Karena memang keyakinan kelas itu harus ada refleksi. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipertahankan. Seperti itu. Kemudian siswa menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten. Nah, konsisten ini sebenarnya sederhana, tapi ternyata dalam pelaksanaan lingkungan di kelas ternyata ada beberapa yang menyimpang. Seperti anak-anak yang ngerjain piket dan sebagainya. Seperti itu. Nah, inilah yang kita harus kembangkan dan kita harus konsistenkan dalam jangka panjang. Kemudian menguatkan karakter positif dalam diri siswa, religius, disiplin, tanggung jawab. Nah inilah yang membuat menguatkan karakter positif kita. Apa yang ingin kita gali dari yang dibentuknya budaya positif ini, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian sebagian besar guru sudah menerapkan segitiga restitusi. Ternyata sebenarnya Bapak Ibu tanpa disadari sudah melakukan itu, cuma nggak tahu namanya. Gitu. Nanti kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Konsep inti budaya positif ini ada 8 yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi,
perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dalam paradigma baru. Belum lama ini kita menerapkan yang namanya pembelajaran diferensiasi. Ternyata itu adalah konsep yang dikembangkan dalam kurikulum merdeka, di mana menekankan dalam karakter anak, gitu. Makanya kurikulum merdeka ini mengadakan PMM untuk pembelajaran diferensi agar guru-gurunya paham apa sih pembelajaran diferensiasi itu, apa sih 3 elemen diferensiasi, bagaimana penerapannya dan hasilnya seperti apa. Jadi diferensiasi itu memang pembelajaran yang menekankan pada kodrat zaman dan alamnya mereka. Makanya guru sekarang harus bisa yang namanya teknologi, memanfaatkan IT, bukan semata-mata karena tuntutan dari pekerjaan, tapi memang dari naluri kita untuk membantu anak biar lebih memotivasi lagi belajar. Dan itu memang sudah ada dalam gagasan dari Ki Hajar Dewantara, gitu, filosofinya. Jadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini sifatnya dinamis tanpa kenal zaman, karena memang pemikiran revolusioner, maka sampai saat ini pun masih kita pakai dari pemikiran hebat beliau sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, sekarang kita skip sebentar Ibu sebelum kita mulai dalam tahap berikutnya. Coba Bapak Ibu rekan sebelahnya, teman-teman sebelahnya, boleh salah satu dari temannya yang sebelah kanan anggap teman yang kanan ini punya sesuatu, pegang benda apapun yang ada di depan Ibu. Ibu pikir bahwa benda yang Ibu genggam ini adalah benda yang sangat berharga. Jadi yang teman B yang di sebelah Ibu itu berusaha untuk membujuk, merayu, bahkan bisa mengancam atau menyuap agar bisa memberikan benda yang Ibu genggam. Nah, siapa kira-kira yang mau coba? Atau ya oke, sekarang silakan Bapak Ibu mencoba benda yang akan Ibu mau genggam. Dan Ibu mau dan coba Ibu usahakan untuk membujuk bapaknya atau ibunya sebelahnya nih untuk meraih benda yang digenggam oleh temannya. Oke. Hah? Oh, benar yang dikasih. Karena satu ya, tukang silanya mah. Iya. Karena kalau misalnya berbagi itu nanti dapat lipat yang lebih banyak Bu Leni. Jadi tidak perlu untuk mengambil sana sini. Asik, biasa saya mau minta laptopnya, HP-nya. jadi benda yang berharga Ibu genggam, padahal berharga loh, berharga banget loh. Tapi Ibu kasih dengan sukarela kepada orang lain, gitu. Karena dengan konsep, wah keren ini, keren. Rasa Ibu mau berbagi. Padahal itu berharga loh dan gak akan ternilai. Apapun yang di dunia pasti bisa. Oke, jadi moto Ibu mau berbagi, walaupun itu berharga. Bagaimana kalau misalkan yang berharga itu anak Ibu, anak kandung Ibu? Iya, anak yang Ibu besarkan, kandung. Iya, maksud saya kalau sudah dikasih, artinya Ibu tidak memilih hak penuh terhadap benda itu. Ini konsepnya barang apapun, berarti bisa manusia atau hal yang berharga. Kalau misalnya barang benda itu pasti saya kasih. Tapi kalau misalnya bentuknya anak atau suami saya nggak kasih. Opsional ya Bu. Jadi kalau misalkan lagi nggak punya uang, terus lagi dalam keadaan kurang stabil perekonomiannya, hanya punya benda berharga satu saja, tiba-tiba orang lain mau minjam, misalkan seperti itu, dijual. Jadi nggak mau ngasih tapi dijual ya Bu ya. Berarti hidupnya dia banyak pilihan ya. Pilihan ya, hidupnya pilihan. Nah kalau menurut Bu Alif gimana nih? Tadi
Tadi saya lihat genggamannya Bu Tias nggak mau tuh dipegang-pegang sama Bu Ali, padahal udah mau narik-narik aja. Kalau saya akan mempertahankan apa yang memang hak saya, sekuat saya, semampu saya. Andai kata misalkan menolong, saya pun bakal menolongin tapi semampu saya gitu. Ya nggak saya. Oke, terima kasih pendapatnya Bu Jihan dan Bu Ali. Semuanya sama-sama punya argumen yang kuat, tapi di sini benda yang berharga dalam arti adalah siapa yang mengontrol kendalinya. Gitu, bukan barangnya, tapi yang mengontrolnya itu siapa? Kira-kira orang eksternal atau internal? Internal. Jadi apapun yang kita lakukan adalah dari dorongan diri sendiri, yang mengontrol dari diri sendiri. Nah, inilah salah satu hal yang terkait dari materi kita. Nah, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Diri sendiri. Karena yang membuat acuan saya memberikan atau tidak mau melepaskan adalah diri sendiri. Pasti. Tidak ada pengaruhnya dari orang lain. Nah, ternyata teori kontrol ini banyak ada miskonsepsi, ada kekeliruan. Pertama, ilusi kalau guru mengontrol murid. Pastinya guru merasa kalau sudah jadi guru, kemudian juga di situ punya penguasaan, artinya kita merasa kita bisa mengontrol anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu seperti ini bukan? Karena kalau udah satu kelas, saya jadi kelas nih, pastinya saya mengontrol semua anak-anak saya dong, gitu kan? Ternyata itu adalah miskonsepsi, ilusi kita guru yang mengontrol murid. Sebenarnya hal yang benar terjadi adalah murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru, gitu. Karena ada hal-hal tertentu. Pertama, dia sebagai murid melakukan kewajiban tugasnya. Kemudian juga ada hukum dan peraturan. Tetapi di lain itu mereka mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Seperti itu. Itulah yang namanya miskonsepsi dari ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif estetik dapat manfaat. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita memberikan penghargaan, ya, bujukan atau rayuan. Ayo nak, kamu pasti bisa, ya. Pasti kamu ngerjainnya nilainya 100. Pokoknya kalau kamu mau ketahui pasti nilainya bagus, gitu. Nah, ternyata ini adalah salah, ilusi bahwa kita dari teori kontrol ini ternyata penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini ternyata kurang tepat. Kenapa? Karena di bawah alam sadar mereka akan berpikir bahwa bujukan rayuan itu hanya sifatnya sementara, tidak berjangka panjang. Jadi kalau ada penghargaan dia semangat nih, tapi kalau nggak ada pujian dan rayuan dia biasa aja, gitu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga hampir sama, tapi bedanya persepsinya hal negatif. Kritik sifatnya. Oh, kamu gitu sih nak, kemarin ibu lihat enggak loh, baik-baik aja. Hari ini kok beda, kenapa? Gitu kan? Bahasanya tuh halus, tapi dalam, mengkritik, gitu. Jadi itu yang mampu membuat murid merasa bersalah. Karakternya, jadi dia merasa ada rasa bersalah pada dirinya. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang terjadi pada guru-guru kita, termasuk saya. Saya juga masih banyak belajar. Jadi sebagai orang dewasa, kita merasa kamu tuh masih banyak dibimbing, tapi padahal kita yang mengarahkan. Harusnya kita yang mendorong, mengarahkan. Makanya dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara kita sistemnya ngomong, tabula rasa ngomong. Makanya kita berhak hanya untuk mendorong dan memotivasi mereka meluruskan apa yang perlu diperbaiki. Dan sepenuhnya hak kontrol itu adalah mereka semua, bukan diri kita yang memaksa dari orang lain. Seperti itu. Nah, ini adalah stimulus respon kepada kata teori kontrol. Nah, ini adalah
hal-hal yang berbeda stimulus respon dan dengan teori kontrol. Seperti yang tadi saya bilang, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya, setiap anak yang melakukan kesalahan pasti ada latar belakang. Kenapa sih kamu melakukan itu? Kenapa, nak? Pasti ada sebabnya. Itu yang dimaksud. Jadi ada tujuannya. Jangan kita menganggap bahwa yang dia lakukan itu semua salah. Gitu. Nah, ini hubungannya dengan segitiga restitusi. Oke, paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau paradigma stimulus respon, pemahaman yang berdampak pada saat itu saja dan tidak efektif dalam jangka panjang. Berbeda dengan teori kontrol, di mana kita diajarkan untuk selalu berpikir dan menerapkan sikap positif sehingga memberikan dampak positif pada jangka yang panjang. Oke, menurut Bapak Ibu, pasti Bapak sering dengar yang namanya disiplin positif. Menurut Ibu, kandungan disiplin positif itu apa ya? Kira-kira apa? Coba ya boleh. Oke, baik. Disiplin positif itu sendiri, kita memberikan suatu respon balik kepada peserta didik dengan mengibaratkan bahwa apa yang kita beri itu berimbas positif yang bisa dilakukan. Berarti ada perilaku positif yang Bapak berikan Iya. kepada anak. Iya. Bapak memberi contoh teladan yang baik. Ya, Lalu nanti ada timbal timbal baliknya. Kalau misalnya nggak dilakukan sesuai dengan ekspektasi, apakah itu masuk kategori disiplin positif? Kalau gimana ya? Kalau tidak ada respon balik, artinya tidak terjadi disiplin positif. Terima kasih. Jadi menurut Pak Arya, disiplin positif adalah apa yang kita lakukan akan memberikan timbal balik yang sama seperti itu. Tapi jika tidak mendapatkan timbal balik yang sesuai harapan, maka tidak terjadi disiplin positif. Seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih. Kira-kira ada lagi yang lain? Disiplin positif menurut versi Ibu Ida gimana? Disiplin positif menurut saya adalah kalau disiplin itu kan mengacu sama tanggung jawab pada tugasnya sendiri, kepada kebutuhannya sendiri. Jadi di sini adalah tanggung jawab yang memiliki nilai-nilai positif bagi dirinya sendiri. Betul, ya setuju saya dengan pendapatnya Bu Indah, dan terima kasih juga kepada Pak Haria. Memang dari kata disiplin tadi yang dibilang Bu Indah bahwa ada rasa tanggung jawab, ya kan, yang memiliki nilai-nilai positif. Nah inilah yang kita angkat. Disiplin itu mengacu kepada rasa tanggung jawab yang dilakukan dengan nilai-nilai yang dia yakini. Nilai-nilai yang diyakini itu salah satunya adalah nilai-nilai positif yang barusan Ibu Indah sampaikan. Seperti itu. Makanya disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin untuk bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan dan penghargaan. Jadi tanpa ada eksternal, unsur internal dia sudah muncul akan kesadaran dan tanggung jawab. Eksternal yang saya maksud ini, penghargaan dan ancaman. Dia tidak merujuk kepada situ, tapi dia sudah paham apa yang saya akan lakukan karena saya memahami nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai positif. Jadi tujuan dari kita yaitu untuk menciptakan peserta yang didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku pada mengacu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah makna yang terkandung dalam profil belajar Pancasila. Oke, gitu ya Ibu. Ada terkait dengan internal. Nih, nilai-nilai kebajikan dalam profil Pancasila itu lebih banyak juga dalam Ibu. Ibu ini sebagai institusi ya, sama kayak profil Pancasila, tapi lebih banyak. Inilah yang kita terapkan pada karakteristik anak. Kita lebih khusus ke profil belajar Pancasila-nya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beragama
Kemudian mandiri bentar keris berkurang. Kira-kira visi kita sesuai dengan di Kapu 02, apakah sudah masuk elemen ini semua? Apa ya? Kira-kira ada nggak yang masih perlu diperbaiki atau mau ditingkatkan dari elemen ini semua? Nilai-nilai kebajikannya. Atau sudah cukup? Karena sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran sekarang kita itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini sudah menemukan nilai IT-nya belum? Atau ramah lingkungan? Sudah ada nggak di visi kita? Visi misi kita itu kan religius, kemudian kolaboratif, mandiri, berpikir kritis, gotong royong. Jadi hampir sama seperti ini dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau menurut Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan, nanti kita akan bahas di raker gitu. Oke, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sesuai pada profil pelajar Pancasila, dan ini pada keterampilan hidup serta petunjuk hidup, the 7 essential virtues. Oke, nah sekarang kita langsung ke kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia pasti perlu yang namanya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa yang menurut Ibu sekarang dapatkan? Kira-kira apa kebutuhan dasarnya? Pak Iki, kebutuhan dasar apa yang Bapak pikirkan saat ini? Yang Bapak dapatkan saat ini kebutuhan dasar apa? Kebutuhan dasar saya untuk saat ini mungkin untuk memotivasi anak-anak supaya lebih baik lagi dalam belajar dan dalam meningkatkan semangat dan kreativitas di sekolah atau di kelas. Mungkin itu saja sih, Bu. Kebutuhan dasarnya dari murid ya Pak ya, maksud Bapak ya. Jadi lebih memotivasi anak untuk belajar lebih semangat lagi gitu ya. Oke, jadi yang sebenarnya saya maksudkan adalah kebutuhan dasar Bapak pribadi. Gitu, Bapak pribadi. Oke, kebutuhan dasar saya butuh semua kebebasan. Kebutuhan akan rasa kasih sayang, ya kan? Peduli. Nah itu. Jadi intinya kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti Bu Indah, pastinya butuh me time, ya kan? Me time-nya itu Bu Indah bisa di warung kopi, ya, atau di kafe, gitu kan? Nah itu berbeda dengan kebutuhan dasar Bu Mesra. Nah kalau kebutuhan dasar Bu Mesra itu apa sih kalau boleh tahu? Kebutuhan dasar saya makan. Makan, Betul. Karena kalau belum makan mau kerja nggak konsentrasi. Ya betul. Jadi sebenarnya kebutuhan dasar kita itu banyak Ibu. Tidak hanya makan dan tadi motivasi saja. Ada 5 kebutuhan dasar kita itu. Ternyata kebutuhan bertahan hidup yang tadi Bu Misra bilang. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ya, termasuk motivasi Pak. Kemudian kebebasan. Kita ingin free, tidak ada tekanan. Ya, kayak mau misalkan saya waktunya mau istirahat, nggak mau, jangan ada yang diganggu, pokoknya kerjaan saya udah selesai, saya mau lazy time. Nah itu kebebasan gitu. Kemudian kesenangan, pastinya kalau ibu-ibu dapat serti langsung check out. Iya, gaji ke-13 pun udah di keranjang udah banyak, tinggal ini eksekusi saja. Itu kebutuhan kesenangan. Tapi berbeda kesenangan pada bapak-bapak, cukup nongkrong di kopi sambil main FF itu udah senang bapak-bapak. Nah, kebutuhan Bu Alif adalah tidur tanpa diganggu. Menurut Ibu berarti kebebasan, penguasaan atau kesenangan kalau seperti itu? Kesenangan. Menanggung semuanya ya. Oke. Nah kalau penguasaan ini adalah salah satunya seperti Bapak sebagai seorang guru atau kita sebagai orang tua di rumah gitu.
penguasaan kita untuk posisi menjadi orang tua itu termasuk dalam kebutuhan dasar kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Seperti itu. Nah, ini adalah rinciannya, kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, itu yang tadi saya bilang ya, bertahan hidup termasuk makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, keamanan, kasih sayang, itu banyak banget. Penguasaan itu terhubungannya dengan harga diri, kepemimpinan, yang tadi keinginan untuk dianggap, kebebasan, mandiri, memilih, mencoba hal baru, dan kesenangan, yaitu bermain. Anak-anak pasti suka bermain. Sambil belajar pun mereka maunya bermain. Nah, ini adalah kata-kata yang biasa diucapkan pada ungkapan guru. Mungkin banyak, pastinya lebih banyak dari kata-kata ini. Hanya saya mengambil contoh sedikit saja. Ini adalah contoh bentuk kata yang dalam kebutuhan dasar dari kasih sayang dan rasa diterima. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku kan pakai jepit rambut baru. Ternyata kalimat itu termasuk dia lagi cari perhatian. Seperti itu. Contoh kalau misalkan kelasnya Bu Indah ya, Maesa, itu bentuk rasa perhatian dia, mencuri perhatian dia ke gurunya, seperti itu memang. Jadi itulah kebutuhan dasarnya dia, itu belum dipenuhi di rumah, tapi dia mengungkapkannya di sekolah. Dan dia itu mencari perhatiannya seperti itu. Gak cuma perempuan, cowok pun sama. Mungkin dia tidur kelamaan ya, akhirnya lama-lama ngantuk. Ternyata itu adalah kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Hanya dia praktekkan pada di lingkungan sekolah. Nah, inilah yang PR kita sebagai orang tua di sekolah untuk menyemangati atau memenuhi kebutuhan dasar dari anak didik kita. Kesenangan. Nah, ini kalimatnya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, ini. Nah, jadi intinya si murid ini pengen dia itu apa? Merasa ingin kelasnya itu ramai. Betul. Seperti itu. Karena dia ingin butuhnya itu hal yang ramai, gak sepi kayak kuburan gitu. Seperti itu ya. Nah, ini ada tugas kita. Terakhir, penguasaan. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini artinya si gurunya malah menunjukkan karakter anak, bikin minder ke teman-temannya. Ada rasa kekhawatiran di situ terhadap murid. Gitu. Oke. Untuk memotivasi perilaku manusia pada anak ya, khususnya ada internal sama eksternal yang tadi saya bilang. Ada 3 macam motivasi anak. Salah satunya yang pertama ada motivasi eksternal. Mereka melakukan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang tadi saya bilang, kalau anak tidak mau dihukum, misalkan dia nggak pakai baju rapi, otomatis dia pasti kena teguran, ya kan? Nah, mereka melakukan itu karena ada menghindari kehukuman ini, ketidaknyamanan. Itu salah satu motivasi perilaku anak, seperti itu. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka ingin. Penghargaan dari orang lain. Nah, maksudnya gimana? Artinya di sini adalah ketika ibu memberikan pujian, itu mereka mendapatkan sesuatu yang lebih yang dia tidak dapatkan dari orang lain. Jadi mereka ingin melakukan sesuatu karena dapat pujian, karena dapat reward, karena dicatat sama guru hal-hal yang baik. Itu yang memotivasi mereka. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini yang terakhir adalah mereka meyakini kalau saya melakukan ini karena saya tahu dan saya mampu, karena saya memiliki nilai-nilai kebajikan itu. Artinya dia punya awareness, kesadaran, tanggung jawab dia untuk melakukan itu, motivasi. Nah, ini yang sebenarnya harus kita gali pada diri anak. Ini PR kita, karena hukuman dan penghargaan ternyata dari pertanyaan pemantik kita itu ternyata berbeda. Itulah makanya kita gali motivasi internalnya.
Nah, ini adalah bentuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman pastinya ada sanksi. Kalau kamu nggak melakukan pasti sanksi atau dapat hukuman. Bentuknya seperti itu. Tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa, tidak ada rencana, kemudian akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah atau berupa fisik. Konsekuensi itu artinya mereka melakukan dan guru itu memberikan pembelajaran. Itu aja atas tindakan dia. Jadi tidak ada perubahan di situ. Misalkan gini, Bu Alif anaknya coret-coret nih, ya, atau robek punya kertas temannya. Lalu Bu Alif negur, panggil kan tuh anak, kamu kenapa robek punya temanmu kertasnya? Pastinya disuruh mengganti, ya kan? Atau telepon orang tua, Bu, si A begini. Kalau ini anaknya bukunya diganti, gitu seperti itu. Nah, itu adalah bentuk konsekuensi, gitu. Restitusi. Nah, ini restitusi adalah kegiatan atau kita menciptakan, membuat proses di mana anak menyadari atas perilaku mereka yang salah. Karena bersalah itu, tapi dia menyadari dan dia tahu bagaimana cara memperbaikinya. Karena dia sadar kalau dia itu salah dan dia bisa memilih hal apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki itu. Itu yang namanya restitusi. Gitu. Jadi seperti ini. Restitusi itu dilakukan dengan diskusi antar guru dan murid, di mana mencari solusi. Kalau di sini, apalagi di hukum, ini hanya satu pihak saja. Yang satu pihak ini akan merasa keberatan karena yang namanya hukuman. Kalau konsekuensi di sini tidak ada diskusi, tetap satu pihak, tapi yang dilibatkan ada anak sepenuhnya. Tidak ada keterlibatan dua pihak. Nah, kalau yang di sini semuanya memecahkan masalah, di mana menggunakan kalimat-kalimat positif untuk membangkitkan motivasi anak, juga memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan dengan cara mereka menyadari dan menyikapi hal-hal yang positif dan berjangka panjang. Kalau ini bersifat sementara, kalau ini sifatnya jangka panjang, begitu. Dan ini menumbuhkan motivasi internal. Kalau dia sadar dengan kesalahannya, dia akan tahu cara memperbaikinya dan dia akan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sama ataupun yang berbeda. Karena dia udah punya nilai-nilai kebajikan. Gitu. Makanya guru-guru sekarang sebenarnya sudah tahu restitusi itu apa, tapi belum paham apa sih restitusi. Cuma kalimat positif penyampaiannya aja yang berbeda. Nah, ini sekarang saya mau tanya, hukuman atau konsekuensi kira-kira. Yang pertanyaan pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya udah ada contoh jawabannya ya. Tapi kalau kira-kira menurut ibu saya tutup nih, hukuman konsekuensi itu termasuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Hukuman ya, pastinya karena kalau yang namanya hukuman pasti ada kegiatan fisik di situ. Kemudian murid diminta untuk push up, ini termasuk hukuman juga. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol sama teman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini adalah bentuk dia memperbaiki dari kesalahannya saja tanpa dia menyadari kalau dia itu salah, gitu. Ini termasuk konsekuensinya. Kalau kamu salah, kamu harus perbaiki ini, nah, gitu. Itu konsekuensi. Kemudian yang pertanyaan terakhir, duduk di bangku. Di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Nah, ini termasuk konsekuensi. Karena di sini tidak diizinkan kan oleh guru piket karena bisa mencederai temannya yang bermain. Itulah perbedaan hukuman sama konsekuensi. Sampai di sini Bapak Ibu paham tentang hukum dan konsekuensi? Jelas ya?
Oke, sebelumnya kita main game dulu. Ya, sebentar biar nggak terlalu gitu ya, mengantuk seperti itu. Nah, Bapak Ibu, gamenya clue-nya adalah kalau saya bilang ganjil, angka yang saya sebutkan, maka yang ganjil ini melarikan diri. Jadi nanti partner sama teman sebelahnya, atau misalnya Pak Piki sama dengan Pak Hadia, Bu Lisa dengan Bu Indah. Nah seperti itu. Bu Alif dengan Bu Tias, Bu Mesra dengan Bu Jihan. Kalau misalkan saya contohkan ya, Bu Indah sini boleh bermain sama saya sebentar. Oke, jadi kita kayak bersaliman tapi belum bersentuh nih. Misalkan Bu Alif bilang angka berapa? 9. Maka Bu Indah berhak untuk menarik tangan saya. Saya berhak untuk kabur. Gitu, saya mau kabur menghindari Bu Indah. Iya, jadi yang satu ganjil, yang satu genap. Gitu ya. Kalau yang bilang genap, maka yang ganjil kabur. Saya mau ngambil yang ganjil. Gitu. Saya mau genggam tangannya yang ganjil. Saya. Iya, jadi boleh pilih. Teman Pak mau pilih ganjil atau genap? Silakan. Ayo. Pak, ayo Pak. Ganjil atau genap? Ganjil. Ayo, saya kasih dulu ya sekarangnya. Kita mulai dari angka puluhan. Oke. Berarti ini disepakati dulu. Sepakati dulu. Oke, sepakati dulu. Ganjil. Iya. Sudah? Oke. Oke ya, sudah ya. Kita mulai. 47. Kamu berhasil. Oke. Bu Lisa? Aku ganjil, kamu 47 tadi. Iya, 47. Kamu yang nggak dapat. Iya, itu Bu Lisa yang ambil ini. Jadi yang disebutkan yang menjalankan. Iya, gitu. Kabur, gitu ya. Yang disebutkan itu yang nangkep. Oke. Yang nangkep. Pokoknya yang dibilang ganjil sama saya berarti dia yang nangkep, atau bilangan yang genap disebutkan sama saya berarti dia yang nangkep, gitu loh. Dikasih dia dulu berapa? 1 senti. Boleh, bebas, pokoknya jaraknya dekat lah, deket. Oke ya, kita mulai tadi puluhan, sekarang ratusan. Fokus. 218. Siapa yang kena? Oke, kena ya, oke ya. Kena Bu Lisa. Oke, bagus. Bilangin? Nggak kena. Wah, semangat sekali Bu Mesa sama Bu Jihan ini. Dari tadi dia nyanyi. Iya. Yang tadi dia. Oh gitu. Yang ganjil siapa tadi yang ganjil? Bu Mesra. 208. Berarti yang genap Jihan yang Iya, harusnya yang genap yang narik ganjil gitu. Oke, kita mulai lagi. Tadi ratusan, sekarang udah ribuan. Oke, ribuan. Konsentrasi. Saya. Oke, Bu Jihan siap ya? Tangannya. Gini, dekatkan dengan teman sebelahnya ya. 9.706. Kurang gercep ya? Saya kena, saya pikir berapa? 6. Bu, saya kena, saya pikir 9.106. Aku pikir masih 61 gitu tadi. Saya menang dong, katanya 6. Udah, gitu. Genap ya? Oke. Sekarang lebih sulit. Kita lebih ke tambah kali dan beri tambah kurang. Oke. Ya. 7 bagi 7
7 kali 5. Bagi 7 berapa? 1 kali 5. Iya, Najib. Gimana? Nggak kena ya? Oke, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Ya. Ya, gitu ya. Jadi ternyata apa yang tadi barusan kita lakukan adalah sesuai dengan instruksi. Itu clue-nya. Sekarang kita lanjut lagi. Keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas itu? Kenapa sih nggak peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Kalau peraturan kelas, Ya, sebentar. menurut saya ya Bu Leni ya, kalau peraturan kelas itu kesannya itu dibuat oleh satu pihak. Tetapi kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh semua anggota di kelas itu, yaitu guru dan siswa. Jadi solusi itu dibuat atas kesepakatan bersama. Kasih, setuju sekali, betul. Ada lagi yang mau berargumen atau sependapat dengan Bu Lisa? Oke, kita sependapat ya. Ternyata keyakinan kelas yang tadi Ibu bilang adalah betul. Keyakinan kelas itu dapat diterapkan dimanapun dari lingkungan kita tinggal. Tadi yang Ibu bilang bahwa semua elemen yang ada di lingkungan kelas itu terlibat. Jadi kesepakatan itu makanya kita libatkan murid agar mereka tahu tanggung jawab dan kesadaran diri mereka. Kalau misalkan mereka melanggar atau tidak mengikuti kesepakatan atau keyakinan itu, berarti kita tinggal tanyakan, loh kemarin kamu loh yang buat kesepakatan, bukan ibu saja, gitu. Seperti itu ya. Untuk apa? Untuk termotivasi dari internal mereka, bukan dari luar. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Alhamdulillah sekolah kita sudah menerapkan ya Bapak Ibu. Nanti tinggal Ibu cek kembali apakah keyakinan kelas kita ini ada yang perlu diperbarui atau ingin ditambahkan seperti itu. Karena saya yakin pastinya sudah bagus-bagus semua. Kenapa sih keyakinan kelas kita itu menggunakan kata-kata positif dan berupa pernyataan universal? Karena di alam bawah sadar kita, contoh dalam hal psikolog. Kalau misalnya saya bilang jangan pikirkan gajah. Apa yang di dalam benak Bapak Ibu? Gajah. Jangan pikirkan gajah. Yang di pikiran Bapak Ibu adalah gajah. Padahal saya udah bilang jangan. Pastinya penasaran ada apa sih dengan gajah? Seperti itu. Maka dari itu dalam membuat keyakinan kelas kita harus menggunakan kata-kata positif, bukan dari kata jangan atau dilarang. Gitu. Misalkan dia disiplin atau datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu masuk ke dalam disiplin. Kita buat aja disiplin. Datang tepat waktu, kemudian juga mengerjakan tugas tidak boleh terlambat, itu masuk ke dalam disiplin. Semuanya seperti itu. Itu makanya dibuat dalam buat kalimatnya positif. Dan melibatkan semua. Kalau sepakatan keyakinan sekolah kita bahwa semua masuk jam 6.30. Kemudian juga kita sambut dengan senyum salam sapa. Itu kesepakatan sekolah kita, gitu kan? Keyakinan kita yang kita harus lakukan. Nah, untuk melakukan kesepakatan, kita juga harus bisa memahami yang namanya posisi kontrol sebagai guru. Kira-kira dari 5 elemen ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Apa nih yang telah Bapak Ibu kuasai tentang posisi kontrol seorang guru? Yang Bapak tahu tentang posisi kontrol kita sebagai guru apa? Dalam penerapan di kelas. Ketika Ibu menghadapi masalah nih sama anak murid yang susah, bandel, atau banyak tingkah nih, posisi kontrol apa yang Ibu terapkan di saat itu? Ya, gimana Bu? Kalau biasanya saya lakukan biasanya mengingatkan kembali peraturan apa sih yang sudah dibuat dari anak-anak, mengingat kita udah membuat peraturan ini nih, jadi nggak boleh dilanggar. Jadi mengingatkan kembali kepada anak apa yang telah kita sepakati, dan pastinya anak insya Allah
akan melakukan pendisiplinan gitu. Karena kita sebagai guru tugas juga mengingatkan ya kan. Nah ternyata dalam seorang guru dari posisi kontrol itu ada 5 jenisnya, yaitu posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebelum saya mempelajari ini, saya melakukan ini, dan ini. Saya belum melakukan ini. Gitu. Jadi saya melakukan ini di saat saya mengajar di SD. Jadi saya melakukan ini saat saya mengajar di SMA. Nah, apakah kelima elemen ini kita terapkan semuanya? Gimana? Tergantung apanya, Bu? Tergantung kita mengajar anaknya ya, kayak misalnya kita mengajar anak kayak ibu tadi yang ibu terapkan, mengajar anak siapa dengan posisi ibu menempatkan ibu sebagai teman, bukan guru kan sebagai teman, beda ya. Jadi di saat itu kan kita lebih dekat dengan anak, jadi kita bisa tahu masalah apa anak nih, kenapa nakal segala macam. Jadi kita tergantung posisinya nih, kita mau mengajar ke SD pun sama Bu, ada saya mengajar kelas 4 dan kelas 2 kan itu beda kelas, jadi kita harus tergantung siswanya gitu loh, kelas tinggi atau kelas rendah. Jadi disikapi tergantung dari permasalahan dan tingkat umurnya, maksud ibu ya. Oke. Jadi di sini adalah posisi kontrol seorang guru dari kelima macam jenis inilah yang terbaik. Kalau penghukum pasti kita langsung kamu salah, ayo berbaris, gitu kan? Ayo berjemur di lapangan karena nggak pakai sepatu warna-warni kamu nggak tertib. Nah itu penghukum. Pembuat merasa bersalah. Kok kalau ibu perhatikan kamu kok mengulang-ulang lagi sih? Kenapa? Ibu kecewa loh sama kamu. Nanti kalau kamu tahu gimana? Jadi anak itu merasa bersalah. Itu ya yang membuat merasa anak bersalah di situ. Posisi kita seperti itu. Kemudian teman. Ayolah nak, jangan begitu, bantu bapak, tertiblah, duduk yang manis, seperti itu teman. Kemudian pemantau, ibu lihat udah seminggu ini nih, kamu nggak pakai baju, dasinya nggak dipakai, topinya nggak dipakai, punya loh catatannya. Itu termasuk pemantau. Iya, tapi kalau pemantau dia biasanya ada datanya Pak. Tapi kalau pembuat merasa bersalah dan tadi, jadi permasalahan salah itu hanya sifatnya ngomongnya halus gitu, tapi bikin merasa anak tuh salah. Nah kalau manajer di sini anak mengelola kesadaran dirinya gitu. Artinya dia bisa mengontrol bagaimana memperbaiki kesalahannya. Nah kita sebagai guru mengarahkan dan membimbing seperti itu. Apa sih yang diucapkan? Seperti ini contohnya. Dari kelima elemen inilah yang terbaik, posisi manajer. Nah ini adalah contoh-contoh kalimat yang sering diucapkan dalam ungkapan kata-kata manajer. Kita fokus ke manajer ya, karena kita ingin memperbaiki apa yang harus kita gali agar lebih baik lagi. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu yang diucapkannya. Kemudian apa sih hasilnya? Menguatkan pribadi anak. Kemudian anak juga meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Bahwa dia itu melakukan kesalahan itu pasti ada penyebabnya. Dan kita gali itu. Kenapa nak? Kemudian bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Ini adalah yang di dalam mainnya anak. Apa yang harus saya perbaiki? Jadi kesadaran dialah di situ kita gali. Kemudian mengevaluasi diri bagaimana memperbaiki dirinya. Itu salah satu yang dilakukan. Ini contohnya. Penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak memberitahu kamu, tapi kamu selalu saja tidak memakai atribut lengkap. Bapak ibu kecewa sama kamu. Ini contohnya. Lalu apa hasilnya? Nah ini. Kalau penghukum, apa yang dirasakan oleh murid yaitu dia merasa kesal, ada rasa dendam, agresif, juga hal-hal negatif di belakang. Cuma dia nggak tunjukin.
Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, ini akibatnya pada murid. Dia akan merasa kecewa, bapak ibu gurunya. Kemudian juga murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Padahal dia punya potensi yang unik. Kemudian ini, posisi menjadi kontrol sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, bapak ibu, bapak bantu ibu bapak ya sekali ini, izin bapak ibu berizinkan upacara, lain kali jangan lagi ya. Sebenarnya itu tidak baik. Nah, apa yang hasilnya yang ada dalam diri anak akan merasa senang, tapi dalam waktu jangka pendek. Ada hal positifnya, tapi hanya sebatas sementara. Hanya saja di sisi negatifnya murid akan merasa tergantung sama guru. Bagaimana kalau gurunya nggak masuk saat itu? Guru lain yang mengajarkan, itu akan berdampak negatif. Kemudian pemantau. Nah ini kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah dan kamu sudah tahu konsekuensinya kan? Laksanakan konsekuensinya ya. Itu konsep pemantau. Ini adalah akibat dari pemantau. Murid akan merasa memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah di sini. Nah, yang terakhir adalah manajer posisinya. Ini yang akan kita gali motivasi intrinsiknya. Kalimat yang diucapkan oleh guru yaitu Bapak Ibu boleh tahu mengapa ya kamu tidak memakai atribut lengkap, lalu bagaimana kamu memperbaikinya. Yang dialami ketika anak itu dilakukan manajer yaitu murid akan merasa ada rasa pertanggungjawaban dari perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, jadi inilah yang kita akan gali pada anak didik kita, mulai dari saat ini, gitu. Mulai dari dasar, apalagi kelas 1, 2 itu gampang banget ya, karena di SD itu yang ditekankan adalah pengembangan karakter. Nah, saya mau tanya, posisi kontrol apa yang saat ini Bapak Ibu telah lakukan sampai saat ini? Mulai dari Pak Aryan. Kalau saya masih di posisi saya menjadi teman untuk Teman ya. anak-anak. Oke. Kalau Bu Indah gimana posisinya? Sepertinya semua pernah dilakukan. Cuma saat ini ya sedang belajar ya, masih belajar, meskipun masih suka slip ke membuat rasa bersalah dan penghukum, tapi belajar untuk menjadi manajer. Gimana kalau Pak Piji di kelas ini? Iya, kalau saya sendiri, saya masih belajar untuk memahami diri saya, untuk bisa lebih mengontrol lagi emosinya, mengontrol lagi ketenangan saya dalam mengajar, karena kan bagaimanapun namanya anak-anak baik laki-laki maupun perempuan banyak sekali tingkah lakunya bermacam-macam pula. Jadi kita sebagai diri sendiri memang harus benar-benar bisa lebih baik lagi dari hari ke hari. Yang saya tangkap dari ucapan Bapak bahwa Bapak merefleksikan diri dulu, gitu kan, untuk memperbaiki hal-hal yang negatif yang ada di diri Bapak, sehingga Bapak memberikan contoh teladan yang baik kepada anak didik Bapak, seperti itu ya. Semoga harapannya yang Bapak inginkan bisa terlaksana dan memberikan hasil yang diharapkan. Amin. Kalau menurut Bu Lisa gimana? Kalau saya ngajar di kelas 1 sama ngajar kelas 4 berbeda kondisinya ya. Tetapi yang sering saya lakukan membuat merasa bersalah. Jadi kayak begini, ya ampun, dari tadi ngapain sih? Nggak tahu apa, ibu dan nunggu dari tadi loh. Jadi kayak anak-anak merasa bersalah atas keadaan orang lain gitu, terutama saya misalnya seperti itu. Kemudian teman oke, karena banyak permasalahan yang saya dapatkan ketika saya memposisikan mereka itu sebagai teman, dan banyak informasi terkait permasalahan yang dialami anak itu ketika mereka sudah merasa berteman dengan saya, ternyata mereka banyak cerita. Contoh, kenapa nak kamu hari ini terlambat? Kan harusnya kita sudah berkumpul di Allah. Maaf ibu, saya sedang ibadah pagi gitu. Jadi kan kita tahunya, kalau kita nggak tanya lebih dalam, mereka nggak ngobrol sama kita, tahunya dia terlambat, harusnya masuk setengah 7, dia datang jam 7, berarti tahunya
dia melanggar aturan, tetapi ternyata dia ada doa pagi, mamanya masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi akan lebih berusaha untuk menjadi manajer. Semoga. Amin. Semoga yang kita harapkan memberikan yang terbaik buat anak. Nah ternyata saya tangkap dari obrolan Ibu Lisa bahwa Bu Lisa sebenarnya sedang melakukan segitiga restitusi. Nah ini yang kita bahas. Nah segitiga restitusi yang tadi Ibu tanyakan kepada kamu kenapa datang terlambat, ternyata dia sedang melakukan ibadah pagi, ya kan? Nah segitiga restitusi itu adalah menanamkan disiplin positif pada murid dalam bentuk dialog, di mana si guru dan murid dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi dalam segitiga restitusi ini kita memberikan pemecahan masalah di mana anak dan guru sama-sama ayo kita selesaikan masalah ini. Tapi dengan garis besar bahwa anak menyadari kesalahannya dan memperbaiki apa yang harus dilakukan ke depannya. Seperti itu. Jadi makanya segi restitusi inilah kita harus kembangkan pada diri guru nih pertama, baru kita implementasikan kepada anak murid-murid yang bermasalah. Seperti itu. Ada 3 tahapannya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah untuk menstabilkan identitas ini, identitas dari permasalahan yang mereka lakukan tuh kenapa, apa alasannya? Kita tanya, misalkan, oh kamu ibu dapat laporan tadi temanmu marah-marah, kenapa gitu? Pasti kamu punya alasannya. Atau misalkan semua manusia itu nggak ada yang sempurna loh, nah. Kita pasti melakukan kesalahan. Itu bentuk dalam identitas ya, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan salah. Nah, kita setelah menanyakan anak yang salah, anak yang melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak membuat temannya nyaman. Nah, itu kita kita lakukan tindakannya untuk memperbaiki dari kesadaran dia. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan apa yang telah kamu lakukan dan tidak dipatuhi dari perbuatan kami kepada teman-temanmu atau lingkungan sekitar. Seperti itu. Jadi ada 3 elemen ini yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan pada didik kita. Nah ini adalah ciri-ciri dari segitiga restitusi. Jadi mereka bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian kita menawarkan penyelesaian masalah, penyelesaiannya. Jadi kita nggak menyelesaikan sendiri nih internal gurunya, tapi muridnya juga untuk tahu nih bagaimana solusi memperbaiki masalah. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menuntun anak untuk memperbaiki apa yang harus kamu perbaiki dari kesalahan kamu. Kemudian cara yang paling baik itu seperti apa. Nah terus karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, kemudian juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu. Nah ini contoh dari menstabilkan identitas. Inilah kalimat-kalimatnya yang biasa kita ucapkan. Nah ini yang barusan tadi saya bilang. Berbuat salah itu hal yang wajar karena manusia itu pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi inilah yang disebut tadi menstabilkan identitas. Kalimatnya Bapak Ibu bisa lakukan seperti ini. Kita ambil contohnya ya. Kemudian yang ini, validasi tindakan yang salah. Setelah kita validasi tindakan yang salah, kita bisa melakukan ucapannya ini. Kamu punya alasan mengapa melakukan itu? Kenapa nak? Gitu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Lalu apa sih keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Jadi kita berbalik kepada kesepakatan yang telah kita buat di kelas. Jadi dari situ dia paham, oh iya ya, saya telah melanggar. Saya harus memperbaiki ini. Saya harus melakukan hal ini agar teman saya tidak melakukan kesalahan kepada saya. Seperti itu. Jadi ucapan-ucapan inilah yang bisa dilakukan oleh ibu atau bapak. Nah, ini adalah contoh dari permasalahan siswa. Sarah dipanggil guru BK karena ia marah-marah.
dan membentak si Eka. Eka ini ada teman kelasnya. Dia difitnah oleh si Eka. Guru BK melakukan pembinaan dengan menggunakan segitiga resistif. Mohon disimak ya. Nah ini ada videonya. Iya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah bila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip aku tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyimak video barusan ya tentang segitiga restitusi. Jadi dari video itu apa yang bisa kita tangkap mengenai tentang segitiga restitusi? Ada 3 tahapan yang kita bisa lakukan dalam menggunakan segitiga restitusi untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah pada murid kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ya, betul. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi, contoh yang tadi barusan Bapak Ibu simak itu adalah yang bisa kita lakukan contohnya. Seperti itu. Jadi 3 elemen ini yang harus kita terapkan pada anak-anak jika Bapak Ibu menemui murid yang bermasalah. Oke? Baik, sampai di sini. Sebelumnya saya akan tutup. Dalam penerapan program disiplin positif yang terbentuk melalui keyakinan sekolah, hendaknya guru menempatkan pada posisi manajer, di mana yang kita menuntun murid menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebelum saya akhiri, baik Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, Wadah Bu Lisa dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Leni atas kesempatannya. Sekarang saya mau bertanya bagaimana posisi kontrol manajemen dapat meningkatkan
kualitas hubungan antara guru dengan siswa? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa bagus ya Bu Lisa. Nah, bagaimana posisi manajemen itu hubungannya antara guru dengan murid, seperti itu ya. Kalau kita melakukan manajemen kontrol, artinya kita bisa membangun kepercayaan diri anak, seperti itu. Dimana kita bisa membuat posisi anak itu tidak merasa terancam. Kemudian juga akan memunculkan konsekuensi jika dia melakukan hal yang bermasalah kembali. Jadi menyadarkan pada diri anak bahwa permasalahan itu harusnya diselesaikan dengan diri sendiri. Dan juga kalau misalkan dia melakukan hal yang sama atau hal yang lain, dia bisa memperbaiki sikap-sikap yang nilai-nilai kebijakan universal seperti itu. Itu ya Bu Lisa. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Oke, Bu Wahyu, silakan. Baik, terima kasih Bu Leni atas kesempatannya. Saya ingin tahu tentang manfaat yang bisa kita petik dengan menerapkan segitiga restitusi bagi kita sebagai guru dalam menghadapi permasalahan anak setiap harinya. Ya, manfaat segitiga restitusi. Yang pertama, anak dibangun untuk bisa mengontrol emosinya, manajemen. Jadi dia mengetahui apa sih kesalahan dari dirinya. Artinya dia diajak untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Jadi bukan kita menuntut, tapi kita menuntut mengarahkan anak untuk memperbaiki masalah yang dihadapi. Artinya berhubungan terkait dengan posisi kontrol manajemen yang tadi ditanyakan Bu Lisa. Jadi anak dengan guru di situ sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan masalah di mana posisi anak itu dibangun dan digali untuk ada rasa kepercayaan dirian, kemudian juga bisa mengontrol diri, bagaimana memperbaiki permasalahan yang dia hadapi seperti itu untuk berubah menjadi nilai-nilai yang positif yang ada dalam diri anak seperti itu. Gitu jelas ya Bu ya? Oke, terima kasih. Cukup menurut saya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau buat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas kita ini yang kita akan lakukan adalah untuk melakukan budaya positif. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita itu apa? Disiplin apa? Disiplin positif, betul, yang dilakukan secara bersama-sama, baik ibu maupun kalian semuanya, ya. Nah, disiplin keyakinan positif ini mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Artinya, kalian semua termasuk ibu, kita sepakati keyakinan yang akan kita lakukan secara bersama-sama. Jelas ya? Oke, sekarang ibu mau tanya, keyakinan kelas apa yang kalian inginkan? Apa? Mandiri. Oke, apa lagi? Apa suaranya? Menghargai dan menghormati teman. Oke, apa lagi? Bekerja sama. Tertib. Ada lagi? Apa? Aktif. Oke, aktif berarti berpendapat ya. Di kelas ini harus aktif, berbicara, tidak perlu malu ya. Harus belajar aktif. Nah, sekarang di lembar kertas sticky note kalian, kalian silakan menulis keyakinan kelas kalian menurut kalian ya. Kita tulis dulu silakan, nanti kalian tempel sticky note-nya. Yo, tulis keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Menggunakan kalimat positif. Oke, anak hebat.
setelah kalian menulis kesepakatan kalian di sticky note-nya, boleh dikumpulkan. Ayo, ditempelkan di kertas coklatnya, silakan. Ayo, tempelkan. Baik, akan Ibu bacakan ya satu persatu keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita. Pertama ada disiplin aktif, kemudian mandiri, setuju? Sopan, artinya setiap pakaian, apapun gerakan atau sikap kamu, misalkan datang harus salam, itu sopan salah satunya ya. Kemudian tertib, bekerja sama, menghargai dan menghormati, mandiri, kemudian membuat temannya nyaman. Setuju? Jadi tidak boleh ada yang namanya bullying, stop bullying. Oke, berarti poin-poinnya adalah yang pertama kalian aktif, kemudian mandiri, apalagi sopan dan santun, kemudian apa? Bekerja sama dengan baik, bekerja sama dengan baik, kemudian apa lagi? Tertib, betul. Tertib, apalagi? Ada lagi? Menghargai dan menghormati. Oke. Dan menghormati. Ada lagi? Membuat temannya nyaman. Berarti berperilaku baik. Berperilaku baik. Oke anak-anak, inilah kesepakatan kelas yang kita akan lakukan ya. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas ini sama-sama kita sepakati, sama-sama kita lakukan. Jadi kalau misalkan ada yang tidak mematuhi ini, maka harus apa kira-kira? Menerima bukan hukuman tapi konsekuensi, betul ya. Oke, sampai sini jelas? Siap untuk melakukan keyakinan kelas kita? Siap ya, setuju? Setuju. Oke, go. Depan. Nah anak-anak, Ibu mau melihat ya aktivitas kalian hari ini. Kalian harus bisa mengontrol diri kalian. Mengontrol diri kalian itu termasuk budaya positif yang kita harus bisa lakukan. Salah satunya dengan mengontrol diri. Jadi tidak ada satu orang pun yang memaksa kalian untuk memegang kontrol diri sendiri. Kontrol kalian itu adalah salah satu motivasi internal kalian untuk lebih disiplin, untuk lebih berbudaya positif. Nah, sekarang Ibu akan ajak buat kalian permainan. Permainannya adalah yang A akan mengambil benda barang yang terdekat dari kalian, lalu kalian anggap itu benda yang paling berharga. Sekarang silakan ambil benda yang menurut kalian penting, yang A. Oke. Sudah digenggam? Sudah ya? Hati-hati jangan sampai terlepas ataupun hilang. Oke, yang B. Tim yang B adalah tugasnya membujuk, merayu, meminta, bahkan memaksa, ya. Boleh sampai memaksa untuk
A-nya untuk memberikan benda yang berharga dari punya teman kalian. Oke, mengerti instruksinya? Nah, sekarang coba kalian praktekkan. Boleh merayu, membujuk, silakan. Ayo, ngobrol. Ayo. Sama ibu boleh. Boleh nggak? Ayo, coba. Kira-kira mau nggak benda berharganya diambil oleh teman? Dikasih benda berharganya? Sambil? Nggak mau? Oke. Dirayu. Kira-kira mau nggak temennya dirayu, dibujuk. Dipuji, boleh dipuji temennya biar dikasih. Ayo. Nah, tadi setelah kita melakukan, ya, kira-kira menurut kalian benda berharga yang tadi didapat itu dapat nggak? Ada yang dapat, ada yang enggak? Oke, ada yang enggak. Kenapa kira-kira nggak mau memberikan benda berharga? Kenapa? Ya? Oke, benda itu karena penting buat kamu ya? Jadi kamu nggak mau memberikan? Oke, ada lagi yang lain? Sama? Sama, karena benda yang kamu miliki, kamu itu anggap penting kan? Jadi kamu nggak mau berbagi benda itu. Nah, pertanyaan ibu di sini yang mengontrol itu siapa? Yang mengontrol itu siapa? Diri sendiri atau orang lain? Nah, jadi kontrol diri kalian itu hanya ada di diri kalian sendiri, bukan pada orang lain. Ya, jadi kalian sadar dan kalian percaya bahwa motivasi itu adanya dalam diri sendiri. Kamu yakin kan, kamu sadar dan kamu bisa mengontrol diri kalian itu untuk dapat melakukan motivasi diri. Jadi dari permainan ini kita belajar bahwa kontrol diri hanya ada dalam unsur intrinsik, yaitu ada pada dalam diri sendiri. Jelas? Mengerti ya? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Bu manggil saya, Bu. Iya, Ibu panggil kamu. Ibu dengar dari ketua kelas, Haikal, bahwa tadi di kelas kamu marah-marah, emosional. Kenapa, nak? Iya, Bu. Soalnya wajah saya disama-samakan dengan Anissa, Bu. Oh, seperti itu. Ibu paham. Memang setiap manusia itu punya keunikan masing-masing, termasuk Tania, Anissa, ya kan? Iya. Nah, jadi karakter anak pun berbeda. Ibu paham, pastinya kamu marah emosional. Ibu pun kalau jadi posisi kamu, pastinya akan melakukan hal yang sama. Ya, jadi setiap manusia itu pernah mengalami kesalahan. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Makanya, sekarang Ibu tanya, kira-kira menurut Tania, tindakan yang dilakukannya kepada Jumat itu kenapa? Mencubit tangannya Jumat, Bu. Oh, kamu mencubit tangannya Jumat. Iya, Menurut Bu. kamu itu melakukan bullying tidak? Melakukan bullying, Bu. Oke. Menurut Tania, dengan Tania mencubit temannya Jumat, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang kita sepakati? Tidak, Bu, tidak termasuk. Tidak termasuk. Lalu menurut Tania, keyakinan kelas apa yang Tania tidak patuhi? Menghargai dan menghormati teman, Bu. Oke, berarti Tania harus melakukan tindakan menghormati dan menghargai teman. Betul. Menurut Tania, keyakinan kelas kita itu penting tidak? Penting, Bu. Penting. Ya. Pentingnya kenapa, Sa? Agar bisa mengontrol emosi di kelas. Betul, salah satunya seperti itu ya. Ya. Jadi keyakinan kelas kita yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan baik. Oke? Ya, Bu. Nah, kira-kira Tania bersedia nggak untuk memperbaiki kesalahannya? Bersedia, Bu. Bersedia. Ya. Nah, tadi Bu dengar kalau Tania bersedia, apa yang akan Tania lakukan untuk memperbaiki sikap Tania terhadap Jumat yang tadi mencubit? Bersabar, jangan bermain fisik.
Oke, jadi harus mengontrol emosi dan juga Bar. bersabar. Dimanapun Tania berada, harus punya sikap sabar, ya. Iya. Kemudian untuk kedepannya, apa yang akan dilakukan Tania untuk memperbaiki sikap melakukan kesepakatan kelas kita? Menghargai dan menghormati teman, lebih bersabar, jangan bermain fisik. Dan kalau misalnya diejek tinggal bilang ke Bu Leni. Iya, betul banget. Ibu setuju. Ibu akan lebih menghargai kalau Tania bersikapnya bisa mengontrol emosi, kemudian bisa sabar, lalu bisa langsung lapor ke ibu guru. Ya. Iya, Bu. Oke, Tania siap untuk memperbaiki tingkah laku Tania ke depannya? Siap, Bu. Siap melakukan keyakinan kelas? Siap. Siap ya? Iya. Baik, anak hebat, lakukan dengan baik ya. Iya. Oke, kalau boleh gitu silakan Tania kembali ke kelas. Terima kasih ya, Nak. Iya.